Marsupialia atau hewan berkantong biasanya punya kantong yang menghadap ke atas. Lain halnya dengan wombat, hewan bergigi banyak ini sangat suka menggali sehingga kantongnya menghadap ke bawah atau mengarah ke cakar belakang. Dengan begini, ia bisa menggali tanah tanpa membahayakan anaknya. Nah, semua bayi marsupialia disebut joey. Di antaranya anak kanguru, koala, dan tentunya wombat. Laba-laba memang berotak kecil, tapi jaringnya menjadi alat bantu yang canggih. Fungsinya untuk melihat, mendengar, dan merasakan kondisi di sekitar. Hebatnya lagi, jaring ini juga sebagai penyimpan ingatan. Laba-laba tidak mengingat-ingat lokasi mangsanya, tapi membiarkannya terperangkap di jaring. Tikus kanguru bisa bertahan hidup selama bertahun-tahun tanpa air. Hewan ini terhidrasi dengan mengonsumsi biji-bijian. Hidup di gurun gersang pun tak jadi masalah. Kadal basilis bisa berlari di atas air. Kaki belakangnya berjemari panjang dan dilengkapi dengan jumbai kulit yang akan membuka di dalam air. Sehingga saat bersentuhan dengan air, permukaan kakinya menjadi luas. Bisa ngebut deh. Saat ikan capungan Ambon memakan banyak zooplankton tertentu, mikroorganisme ini akan bersinar di dalam tubuhnya. Predator pun akan semakin mendeteksi tubuhnya. Kemudian, ikan ini akan memuntahkan plankton yang ditelan. Warna yang dikeluarkan terlihat seperti api kebiruan. Ada loh spesies ubur-ubur yang bisa hidup selamanya di lautan. Di akhir masa hidupnya, hewan ini akan berubah kembali menjadi polip dan memulai siklus kehidupannya. Mata tarsius termasuk yang terbesar dilihat dari perbandingan ukuran mata dan tubuhnya. Organ ini hampir mengisi seluruh kepalanya. Karena itulah ia bisa melihat dengan jelas saat malam dan siang hari. Tokek punya bulu halus di selaput kakinya. Bulu ini membuatnya bisa memanjat dan berlari-lari seolah sedang berada di atas tanah. Udang pistol mendapat namanya dari capit uniknya. Capit ini biasanya terbuka, tapi saat mengatuk, terbentuklah semburan gelembung yang bisa menyetrum mangsanya. Hentakannya sangat kuat sehingga menghasilkan kilatan cahaya dan menaikkan suhu air hingga setara dengan suhu di permukaan matahari. Oposum merupakan musuh bebuyutan ular. Hewan ini kebal terhadap bisa ular dan sangat suka memangsa ular. Tapi beda lagi dengan posum loh ya. Saat kepanasan, kuda Nil akan mengeluarkan cairan berwarna kemerahan dari kulitnya dan memenuhi seluruh tubuhnya, sehingga melindunginya dari terik sinar matahari. Meerkat juga menghabiskan banyak waktunya di bawah terik matahari. Hewan ini punya lingkar mata yang terlihat seperti kacamata hitam. Fungsinya sebetulnya serupa sih. Bulu hitamnya menghalangi sinar matahari, sehingga hewan ini bisa melihat matahari langsung. Meski bisa menirukan suara manusia, burung beo masih kalah dari burung lyrebird. Burung peniru ini bisa belajar dan menghasilkan lebih dari 20 macam bunyi, termasuk bunyi gergaji mesin, gonggongan, deru mesin mobil, alarm kebakaran, dan tentunya suara burung lain. Kambing Ibex alpen merupakan pendaki paling top di dunia binatang. Induk dan anaknya seolah bisa melawan gravitasi dengan mendaki tebing vertikal yang tidak bisa didaki hewan lain. Sementara pejantannya lebih sering berjalan di tanah datar. Cicak dikenal bisa menumbuhkan ekornya kembali, kadang malah bagian tubuh lainnya juga. Axolotl atau salamander Meksiko bahkan lebih juara lagi. Hewan unik ini bisa meregenerasi organ kompleksnya, seperti jantung dan otak. Ikan salmon si perenang cantik punya sistem navigasi bawaan. Tubuhnya bereaksi terhadap medan magnet bumi, sehingga ikan ini bisa mencari jalan saat menempuh jarak ribuan kilometer. Saat terancam, kumbang pengebom membuka ujung pantatnya, lalu menyemprot cairan berbisa ke lawannya. Reaksi kimia di dalam tubuhnya membuat cairan ini sangat panas seperti air mendidih. Tinjal memang berukuran kecil, tapi merupakan pelompat terbaik. Kalau kita bisa melompat seperti hama kecil ini, kita akan mampu melompati puncak menara Eiffel. Kaki seribu memang mengerikan ya. Mekanisme pertahanan dirinya dengan memancarkan sianida.
Saat ia terancam, zat ini akan menyala dan bahkan bisa berpendar dalam gelap. Gurita memiliki 3 jantung, 2 diantaranya memompa darah menuju insang dan yang satunya menyirkulasikan darah menuju organ lain. Oh iya, darah gurita berwarna biru loh dan otaknya ada 9. Wih, 1 sebagai otak pusat dan 8 lainnya sebagai pengendali alat gerak. Kuda punya organ berbentuk segitiga di telapak kakinya yang berfungsi untuk meredam benturan saat kuda berlari, serta membantu memompa darah menuju bagian tubuh atas. Nah, tahukah kamu, kuku kaki kuda terbuat dari keratin, sama seperti kuku dan rambut manusia. Jadi sebenarnya kuda berlari menapaki kuku-kukunya. Bintang laut tidak punya otak, jantung, dan paru-paru. Hewan ini punya ratusan kaki kecil yang membantunya berjalan serta memompakan air ke dalam tubuh. Bagi hewan ini, air berfungsi seperti darah. Di antara semua makhluk hidup, jerapah punya waktu tidur paling singkat. Hewan ini cuma perlu tidur berkualitas selama 2 jam dalam sehari. Meski begitu, waktu tidurnya berselang-seling, tidur selama 5 menit lalu bangun, begitu seterusnya. Tonggeret tidak punya musuh alami, bukan karena menempati puncak rantai makanan. Hewan ini tidur selama 13-17 tahun, sehingga tidak ada hewan lain yang menjadikannya sebagai sumber makanan. Belang di tubuh harimau sama uniknya dengan sidik jari manusia. Pola belang ini tidak cuma ada di bulunya, tapi di kulitnya juga. Oh iya, terkait sidik jari nih, bekas sidik jari koala bisa saja dikira sebagai sidik jari manusia loh. Keduanya sangat mirip. Cuma pipi manusia yang bisa merona. Menurut para ilmuwan, fenomena ini erat kaitannya dengan hubungan sosial, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan orang lain tanpa kata-kata. Selain itu, binatang tidak punya dagu, cuma manusia yang punya. Meski begitu, belum ada alasan yang menjelaskannya. Marmoset kerdil merupakan monyet terkecil di dunia. Karena sangat kecil, hewan ini bisa memeluk jempol kita seperti batang pohon. Kukang punya gaya hidup yang sangat santuy. Untuk mencerna makanan, hewan ini bisa menghabiskan waktu sebulan penuh. Sapi punya 4 perut. Sebetulnya nggak gitu juga sih, 1 perut tapi dengan 4 bilik. Bilik-bilik ini diperlukan untuk mencerna rumput. Tubuh kita dan juga predatornya tidak punya fungsi ini. Burung hantu tidak bisa memutar bola mata ke dalam rongganya, sehingga ia harus memutar kepalanya untuk melihat sekeliling, dan putarannya hampir mencapai 360 derajat. Udang mantis termasuk hewan berwarna-warni di dunia. Bagi kita, hewan ini terlihat beraneka warna, tapi bagi spesiesnya sendiri, terlihat seperti semburat warna. Mata udang mantis bisa mendeteksi miliaran warna melebihi mata kita. Siput memang terlihat jinak dan tidak membahayakan, tapi hewan ini punya 15.000 gigi. Mulutnya punya lebih banyak gigi daripada mulut hiu. Meski penciumannya lebih tajam dari manusia, daya pengecap kucing dan anjing agak lemah. Bintil lidah anjing sekitar 5 kali lebih sedikit daripada manusia, sementara kucing cuma punya ratusan. Nah, kalau kita punya 9.000 bintil lidah. Orca termasuk makhluk hidup tercerdas di dunia. Mamalia ini bisa mendengar panggilan sesamanya dari jarak ratusan kilometer, dan tiap individu punya panggilan unik. Fungsinya sama seperti nama pada manusia. Suara paus biru bisa terdengar dari jarak ratusan kilometer. Dan kalau jarakmu terlalu dekat saat si paus sedang mengeluarkan suara ini, kamu bisa kehilangan pendengaran. Bunyinya lebih keras dari mesin jet. Warna mata rusa kutub dipengaruhi oleh musim. Saat musim panas, matanya berwarna emas, dan saat dingin, biru. Selain itu, antlernya sangat sensitif saat masih tumbuh. Tapi saat berhenti tumbuh, lapisan kulit luarnya akan terkelupas, lalu mengeras seperti tulang. Berang-berang saling berhadapan saat tidur di atas air, kalau tidak bisa-bisa hanyut oleh arus air. Burung kolibri punya metabolisme paling cepat di dunia. Jantungnya berdetak secepat 1.200 kali per menit atau lebih dari 20 kali per detik.
Kalau saja jadi burung kolibri, kita harus mengasup antara 25 sampai 40 kg makanan per hari. Struktur belalai gajah menyerupai lidah manusia. Ada banyak sekali otot yang saling terjalin sehingga sangat lentur. Kupu-kupu mencium bau dengan antena di kepalanya, dan yang betina mencicipi bunga dengan kakinya sebelum menyedot nektarnya. Tubuh lebah bumblebee jauh lebih besar dari sayapnya. Seharusnya sih tidak bisa terbang ya, tapi sayap kecilnya bergerak naik turun ke kanan kiri dan maju mundur, sehingga si lebah seperti berselancar di udara.